Selamat datang umat penggenapan dan selamat datang juga umat kebingungan. Ya, saya mau tanya sedikit sama yang muslim di sini. Ketika ada ada seorang yang menyatakan dia nabi, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Boleh nggak dia bertentangan dengan sejarah? Tidak boleh, Bu. Contoh peristiwa. Pas kemarin. Ya, boleh nggak itu? Bu Sophie, bertentangan dengan sejarah. Bu Sophie, ya, silakan. Bukan, aku mau tanya sama Bu Sophie, hadis yang paling tua itu hadis yang mana, Bu? Bukhari. Hadis Abu Qori kan? Ya. Oke, selesaikan aja dulu, Bu. Nanti saya akan ngomong sedikit. Sekarang, apakah benar Muhammad ini mendapat wahyu ilahi? Ketika dia mengatakan, Maryam itu saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Saya membuat sedang mengkompilasi satu video lengkap. Satu video lengkap. Itu anaknya Elia dan Hana. Ya, yang tidak terbantahkan kesalahan sejarah. Ini bigger, terbesar, tidak terbantahkan di video saya. Ya, Anda mau ngesot bulat ngejar buntut, wah pokoknya mau ngepet, pokoknya ngejar buntut. Tidak terbantahkan bukti dari Quran, dari hadis, saya tunjukin semuanya. Tafsir saya masukkan. Arkeologi saya masukkan. Ya, tunggu tanggal mainnya. Sedang kita kompilasi. Tidak terbantahkan bahwa Muhammad sudah salah mengira bahwa Maryam, saudara perempuan Harun, kakaknya Musa dan kakaknya Harun dan Musa, sebagai Maryam ibu Yesus. Tidak terbantahkan. Nah ini kok bisa dibilang wahyu? Muhammad mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas bertemu dengan Musa. Bahkan Musa ngomong, hei orang Samiri, engkau yang menyesatkan orang Israel. Lu kok bisa? Lah orang bangsa Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati kok. Tambahkan lagi kelahiran Yesus di pohon kurma sama di palungan. Tambahkan lagi dongeng. Tadi kita sudah bahas itu dongeng Yesus di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudo Matius. Betul tidak Pak Benediktus? Betul Ibu. Injil palsu Matius. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan di Migdal Eder di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, adanya pohon zaitun. Pohon kurma itu adanya di kota Yeriko. Betul tidak? Nggak cukup panas tempatnya. Ya. Itu diakui sama scholar Anda. Bagaimana mungkin orang Samaria membuat ini fatal loh, Pak. Bagaimana mungkin Yusuf dijual dengan beberapa dirham? Lawang dirham itu dari drakma baru ada abad-abad ke-7. Pada zaman Yusuf dijual, itu belum ada mata uang. Mereka pakai timbangan. Mereka menimbang emas atau perak biasanya. Timbangannya namanya shekel. Ketika Taurat Musa menulis dijual dengan 20 keping perak, 20 shekel, itu sesuai dengan inflasi saat itu. Dihitung lagi inflasinya tuh sama cendekiawan. Ini benar enggak nih inflasi budak, harga budak pada saat itu bisa dicek, Pak. Ketika Quran menulis Daud memakai baju sirah besi, itu salah sejarah, Pak. Baju sirah besi itu belum ada zaman Raja Daud. Bahkan pada zaman Salomo itu mereka memakai perisainya perisai emas, bukan besi. Betul. Baju sirah besi itu adanya tahun berapa ya? Tak lupa, tapi belum ada zaman Daud. Dalam Islam Daud itu pembuat baju besi, Bu. Dan lucunya lagi Daud yang belum cukup umur bisa menjadi prajurit perang. Beda dengan kisah di dalam Alkitab. Daud pengembala. Dia mengantarkan makanan ke abang-abangnya itu oleh perintah ibunya. Untuk melihat keadaan abang-abangnya. Bukan jadi prajurit gitu lanjut. Pak Elben udah share screen ini. Iya. Ini Pak Elben kalau bilang dikit ini setengah jam. Silakan. Ini Pak Sumarlin ya, Pak Sumarlin. Wahyu diturunkan kan di kisaran tahun ini Pak Sumarlin.
kemudian dituliskan pada tahun ini berdasarkan data-data 620-an oleh baginda. Kemudian nanti ada peperangan, ada mazhab yang hilang, ada yang dibakar di sini itu. Ya kan Pak Sumarlin kan? Pertanyaannya sama Pak Sumarlin, di mana? Di mana ini sekarang? Karena di mana yang ditulis sama 40 orang penulis ini Pak, yang nggak usah 40 penulisnya kakean. Yang ini aja. Yang ditulis Said bin Thabit itu loh, disimpan di museum mana? Quran yang ditulis Said bin Thabit di kopi ke-5 atau 9 provinsi sekarang disimpan di museum mana? Iya. Manuskrip nomor berapa? Baru nanti menjadi pertanyaan ini sama Pak Sumarlin ya. Dari sini baru kemudian ada kodifikasi di sini Pak. Saya ganti dulu warnanya nih. Kayaknya harus pakai warna ini. Bagus warnanya, aku suka nih. Orange. Nih. Oke ya Pak Sumarlin. Ini baru 1924 ini Pak. Bagaimana Pak Sumarlin mengkorelasikan 1924 ini yang dikanonisasi di Mesir kaitan dengan di sini? Kalau tidak ada manuskrip, kalau katanya ke katanya, berapa ribu tahun ini Pak jaraknya ini? Baru kalau Bapak katakan ke hadis Pak, hadis yang paling tua, hadis Sahih Bukhari, itu 194256 Hijriah dia ini. Tahun 800. Hijriah ya. Berarti kok Hijriah tahun? 800-an Masehinya. Iya, 800 Masehi berarti 200 tahun setelah ini. Kalau 200 tahun itu Pak, itu sudah 3-4 generasi. Apakah sejarah Muslim itu selama sekian generasi tidak ada catatan, kemudian dibuat? Bagaimana kita merangkai sebuah sejarah dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya? Seharusnya kalau berbicara sejarah, itu harus dari pelaku fakta sejarah, Pak. Ini data-data yang harus Bapak pikirkan. Baru yang hebat, sedikit, Pak. Iya nanti Bu sudah. Hebatnya lagi, ini ditulis di pelepah kurma. Sementara Pak, di tahun 300-an, 3 sebelum Masehi, 300-an, abad ketiga, ya. Kita sudah pakai. Sudah ada manus dan kurus. Tapi ada Birmingham itu lah. Iya. Udah kertas itu apa itu Pak? Iya, jadi abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan papirus gulungan-gulungan, tetapi di sini kok masih pelepah kurma, masih di kulit tulang belikat unta, tulang dan lain sebagainya. batu putih. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin nih, yang harus dituntaskan oleh Pak Sumarlin sendiri, karena ini sama sekali data-data di sini secara manuskrip tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, itu Birmingham katanya lebih tua daripada baginda pula itu kan? Enggak, Birmingham Hijazi tulisannya. Jadi tetap 100 tahun pada zaman Umayyah. Nah itu, jadi jangan lihat jangan lihat C40-nya, yang kita lihat paleografinya. Oke, iya. Jadi itu Pak Sumarlin, ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin. Dan mengapa kok baru dikodifikasi 1924? Ini jaraknya dengan di sini 620, berarti sekitar 1300-an tahun Pak Sumarlin. Itu bukan waktu yang singkat Pak. Indonesia saja baru merdeka belum genap 100 tahun, sejarah pun banyak kok yang udah diselewengkan. Iya, selama sekian puluh tahun itu sudah banyak yang iya. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton di YouTube, ya ini menjadi data yang harus menjadi perhatian, pertimbangan dan untuk semua orang. Karena tadi waktu ngomong-ngomong saya coba buat bagaimana praktisnya menyampaikan ini sehingga orang bisa mengerti seperti apa. Ya, itu aja dulu. Ibu Sophie ada tambahkan sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, suara Pak Sumarlin kayak robot tadi, Pak. Mungkin bisa dibenerin dulu. Nggak kedengeran. Mungkin terganggu sama burung-burung pipitnya itu. Coba tolong keluar dulu dari sarang burung walet itu, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tulisan tangan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari ke-6 hadis saya ini yang paling saya adalah Bukhari sama Muslim. Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ini semua orang Persia loh, bayangin enggak? Penulis hadis ini enggak ada yang orang Arab.
tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim tidak punya manuskripnya. Yang sekarang disimpan di Inggris, manuskrip Bukhari, itu tulisan tangan muridnya Imam Bukhari. Dan yang Imam Muslim punya tulisan tangannya muridnya Imam Muslim. Tambah satu lagi, ini belum lengkap Pak, sirah atau biografi Muhammad, kapan ditulisnya coba? Oh iya. Anybody knows? Nanti saya masukkan sirah. Nah, sebenarnya dari mintanya J. Smith sudah jelas sih sebenarnya. Ini Nah, ini kan setelah hadis kan? Pak. Sirah Nabawi setelah hadis kan? Oh, iya setelah hadis. Tahun 900-an dia dekat sama At-Tabari. Oh, biografi malah tahun 900-an. Sekarang Parah pula ini. Saya tambahkan. Halo? Oh iya, silakan Pak. Ini Bagusin dulu mainnya. mic-nya kenapa? Ini ya. Berbek. Oke, wah. Ntar saya silakan yang lain aja kalau gitu. Iya, coba dicabut colok lagi Pak, siapa tahu bagus. Oke, saya coba tambah. Oke. Udah jernih nggak? Belum. Ya lumayan. Ya, udah mulai jernih ya, silakan. Jadi begini, berkaitan hadis, Muslim ini kan bangga sekali dengan hadis. Hadis itu ditulis 200-300 tahun Islam, berarti sekitar abad 10 ya, abad 10. Dengan segala macam klaim, ketelitian, bla 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 bla. Tahu nggak Anda bahwa Al-Albani membuktikan klaim Anda itu omong kosong karena Al-Albani melakukan merevisi grade hadis mulai dari sahih, hasan, dan daif, terutama untuk An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud, dan satu lagi saya lupa itu. Jadi klaim Muslim tentang hadis dibuktikan abad 10, abad 20 oleh Al-Albani itu adalah omong kosong. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oke. Iya. Kalau bagus. saya sama Pak, nggak bentar aja. Kalau Pak sama Sumarlin, coba Pak Sumarlin hafalkan dulu kisah Ibrahim. Nanti diskusi sama saya. Ya, Ibrahim, Ishak, Ismail. Nanti diskusi sama saya. Saya jamin Bapak murtad. Lanjut. Enggak usah diulang. Pak Sumarlin. Satu mau nambahkan. Lu kan ngeri. Jaminan. Bentar Iya. Pak, sebentar Pak. Dari tadi kita nanti disangka dikeroyok nih Pak Sumarlin. Pak Sumarlin. Agak. Suaranya nggak bagus. Suaranya Pak. Sinyal, Pak Sumarlin sinyalnya jelek. Bapak keluar dulu deh dari sarang burung walet Pak. Bapak itu pindah dulu dari sarang burung ke sarang perawan. Biar sinyalnya tuh bagus, Pak. Semangat. Nah, dia itu ada di rumah. Halo. Rumahnya ada itu. Saya juga penasaran itu loh. Sirah Nabawiyah itu sopo. Gantung. Sirah Nabawiyah itu Masih Ibnu robot Syam. Pak Sumarlin. Masih robot Pak. Bentar ya teman-teman, sabar ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ya Pak. malam, siapa ini? Sudah pernah itu. Semuanya pada Aduh, kolaps. Pak Sumarlin, saya sudah bilang keluar dulu dari sarang burung ke sarang perawan, Pak. Pak, mic-nya Pak. Itu bukan mic, itu Pak Sumarlin sinyal itu dia. Sinyal. Kalau robot Oh, gitu dia sinyal. sinyal. Mungkin burung waletnya buka YouTube kali Pak, suruh matiin dulu. Ya sambil nunggu Pak Sumarlin, Pak RCM silakan Pak RCM yang mungkin Ya, bagi-bagi waktu buat teman-teman juga nanti. Silakan Pak RCM. Ini saya coba buka wawasannya Pak Sumarlin ya. Hadis sendiri ada 30.000 hadis yang berbeda-beda penafsirannya tentang Al-Quran. Dari situ aja kita bisa menilai, berarti tidak ada keseragaman dalam bagaimana mengimplementasikan Al-Quran itu sendiri. Jadi, kalau di Kristen, kita kalaupun ada pertentangan itu bisa diselesaikan dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau di Al-Quran, jangan kan dulu kita bicara ke hadis. Dari
sahabatnya Nabi sendiri, Utsman, Ali, Umar, dan Husain itu aja ribut-ribut. Sampai ada golongan Sunni dan Syiah. Kalau kita bicara sejarah Islam dan hukum Islam, saya belajar hukum Islam 4 semester. Itu saya lihat pertentangannya sangat sadis itu. Sampai bunuh-bunuhan. Khalifahnya sendiri dibunuh sama Muslim loh, Pak. Betul. Sampai keturunannya Nabi sendiri dibunuh. Itu kan sudah sangat luar biasa itu. Hasan sama Husain ya. Iya, jadi itu coba dipikirkan oleh kita saudara kita yang Muslim ini sampai segitu sadisnya menurut saya. Ya, jadi kalau kita bicara ada statement yang mengatakan kalau Al-Quran dijaga segala macam sampai dihafalkan. Kalau Bapak bicara hafalan, Pak, itu adalah ilmu pemikiran yang tingkat paling rendah, Pak. Itu zaman saya SD, Pak, belajar sampai SMP itu menghafal. Tapi ketika kita mulai SMA dan kuliah, kita udah nggak menghafal, Pak. Ya. Apalagi kalau sudah S2 sampai S3, kita diajarkan bukan untuk menghafal, Pak, tapi berpikir, menganalisa, bahkan membuat suatu teori-teori yang baru, sehingga bisa ada gelar doktor. Itu karena kita punya teori, punya ilmu yang baru. Ini sangat berbeda. Sedangkan secara sekular aja, itu ada tingkatan. Apalagi hal yang rohani. Malah jauh berbeda bagikan bumi dan langit. Coba Bapak Sumari pikirkan. Jadi kalau saya dengar tadi dari pembicaraan awal, Bapak masih menutup pemikiran Bapak tentang hal yang benar-benar nyata di depan mata Bapak. Dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibohongin. Sejarah tidak bisa dibohongin. Coba Bapak buka wawasan berpikir Bapak. Kalau Bapak masih dibentengi oleh tembok yang tinggi, ya sampai lebaran monyet juga, kalau ada lebaran monyet nggak akan bisa Bapak mengerti. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dibentengi sama ini Pak, tembok Ya'juj Ma'juj yang tidak kelihatan. Bukannya kelihatan, Bu. Nggak ketemu temboknya di mana. Iya. Umat ya karena masih bangga di bidang Masih robot Pak Sumarlin. Masih Pak. Masih robot Pak Sumarlin. Lagi enak diskusinya nih, Pak. Kalau masih berpegangan, masih membanggakan suatu hafalan ya susah lah. Masih Pak, sama kayak si Slayer Pak. Datang-datang ini. Sinyalnya hancur. Nggak bisa denger dia, coba di chat aja. Oh iya, mungkin dia nggak dengar ya. Pak, masih kayak robot suaranya. Robot. Itu udah saya chat tuh. Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika menurut Anda video ini memberikan pengetahuan bagi Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Maranatha.